Pemirsa, Rakerwil dan konsolidasi pemenang yang dihadiri dari 20 pengurus DPC PBB Aceh digelar di salah satu hotel di kawasan Penayung, Banda Aceh. Selain membahas terkait persiapan bacalek yang akan diusung di pemilu nanti, juga membahas langkah-langkah pemenangan dalam pemilu. Partai PBB Aceh menargetkan dapat memperoleh minimal 2 kursi di tingkat DPRA. Sedangkan untuk DPRK, PBB menargetkan minimal bisa memperoleh 1 kursi di setiap DPC. Ketua Bappilu PBB Wilayah Aceh, Bahrul Ulum, mengharapkan agar para bacalek PBB dapat berkolaborasi dan memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat untuk membangun Aceh yang adil, makmur, serta terbebas dari kemiskinan. Ini bahagian dari satu garis komando partai, yaitu Partai Bulan Bintang, agar Partai Bulan Bintang tetap berada pada garis-garis ideologis yang sudah digariskan oleh ADRT dan juga ideologi partai. Nah, tentang kesiapan dari caleg kita, insya Allah caleg kita hari ini walaupun masih DCS, sekarang sedang mempersiapkan semua berkas-berkas maupun kelengkapan administratif untuk menuju DCT. Caleg kita ini kita harapkan dapat melakukan kontribusi yang positif ya bagi masyarakat, bagi rakyat, terutama sekali itu di Aceh dan di tempat daerah pemilihannya. Terutama sekali adalah bagaimana membangun Aceh yang maju, adil dan makmur ke depan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Bulan Bintang Aceh, Erli Hashim, juga menjelaskan terkait pelaksanaan pemilu mendatang di hadapan pengurus partai dan bacalek dari partai yang dikomandoi oleh Yusril Iza Mahendra sebagai Ketua Umum DPP PBB. Fokus kita adalah penguatan. Bagaimana seluruh caleg-caleg kita yang tentu nanti akan dipersiapkan oleh Bappilu tentang strategi-strategi pemenangan pemilu 2024 yang akan datang. Terkait dengan ditetapkannya nanti oleh Mahkamah Konstitusi sistem pemilu tertutup, maka PBB sudah mempersiapkan kader-kader terbaiknya insya Allah akan bertempur pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi jujur kita katakan bahwa ketika pemilu tertutup terjadi, maka akan sedikit tereliminasi sistem politik uang di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau terbuka, ini menjadi sebuah pertempuran yang sangat berat. Bagaimana persoalan uang berbicara di tengah-tengah masyarakat yang memang menjadi obsesi kita. Kenapa kita lakukan pemilu tertutup? Karena supaya masyarakat juga lebih paham terhadap partai-partai politik yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.